Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel TH channel yang membahas informasi dunia perkebunan kelapa sawit. Kali ini kita akan membahas pemupukan kelapa sawit. Itu aplikasinya lebih baik ditebar atau ditanam atau di pocket. Kita akan membicarakan sebuah hal yang sangat penting dalam tepat cara kegiatan pemupukan, baiknya ditanam atau disebar. Dalam pemupukan kelapa sawit dikenal ada dua mekanisme pemupukan manual, yaitu dengan cara ditebar atau top dressing dan cara ditanam atau di pocket. Kita akan bahas satu persatu kedua cara pemupukan ini. Kita akan melihat dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pemupukan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas pemupukan dengan cara disebar atau top dressing. Hari ini kita ada kegiatan pemupukan dengan cara ditebar. Kelebihan dari cara metode ditebar yang ini yaitu yang pertama, kita mudah mengaplikasi berdasarkan dosis rekomendasi. Jadi kita tabur sesuai tempat aplikasinya. Jadi kali ini kita pemupukan ZA yang mengandung unsur hara nitrogen. Kita memupuk di bagian bibir pelepah. Bagian bibir pelepah ini kita pupuk sesuai dosis rekomendasinya. Selanjutnya, kelebihan yang kedua yaitu dia menyebar. Jadi pupuk ini menyebar ke area aplikasi sehingga mudah untuk diserap oleh akar tanaman. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu mudah dalam pengawasan. Nah, jadi jika kita pemilik kebun sawit, kita mudah mengawasi yang namanya pemupukan dengan cara disebar, karena kita masih dapat melihat bekasnya. Namun jika setelah 2 hari, apalagi turun hujan, seperti jenis pupuk ZA atau KCL ini tidak dapat terlihat lagi. Akan tetapi jika pemupukan yang bersifat batuan, yaitu dolomit atau rock fosfat, dia masih dapat terlihat bekasnya. Selanjutnya kita memasuki kekurangan dari atau kelemahan dari aplikasi pemupukan dengan cara disebar. Yang pertama, dia mengalami persaingan penyerapan unsur hara. Jadi di piringan ini jika ada gulma dan disebar di bagian yang diaplikasi, maka akar kelapa sawit dan gulma tersebut bisa berebutan unsur hara. Yang kedua, kelemahannya yaitu tidak ada lapisan serap. Nah, seperti yang kita ketahui, lapisan serap perakaran ini dia berada di dalam tanah. Jadi dinamakan tidak ada lapisan serap. Inilah kelemahannya. Yang ketiga itu mudah hilang. Kenapa dibilang mudah hilang? Karena seperti yang kita aplikasi sekarang yang namanya unsur hara nitrogen, dia mudah menguap. Apalagi akan turun hujan, dia akan mengalami namanya pencucian atau aliran permukaan dikarenakan hujan. Biasanya pemupukan secara ditebar ini dilakukan pada area yang datar, tidak dianjurkan pada area yang berbukit. Sistem dengan metode sebar ini biasanya dilakukan dengan luasan area yang luas. Yang kedua yaitu dengan metode dibenam atau ditanam, atau biasa disebut dengan cara di pocket. Kelebihan metode ini yang pertama,
minimal losis. Jadi dengan cara kita menanam pupuk tersebut, kita menghilangkan losis penguapan ataupun losis pencucian. Kelebihan yang kedua yaitu kita membuat lubang tanam yang berada di lapisan serap perakaran kelapa sawit, yaitu seperti contohnya misalnya kita makan, makanan itu sudah berada di depan mulut kita. Begitulah istilahnya dengan cara di pocket ini. Dari sistem benam ini kita memiliki kelemahan. Yang pertama, kita membayar biaya yang double. Seharusnya kita hanya membayar penabur saja. Kali ini kita akan membayar pembuat lubang pupuk tersebut atau pocket. Yang kedua kelemahannya yaitu pengawasannya lebih susah. Jadi kita nggak tahu nih tiap lubang itu ada nggak pupuknya, jadi satu-satu harus mesti kita cek, kita lihat. Yang ketiga itu akar. Kelemahannya bagian akar. Jika kita gunakan pupuk yang bersenyawa garam, yaitu biasa pupuk urea, kisret ataupun KCl dalam jumlah yang banyak, misalnya kita memiliki dosis 2 kilo, jadi satu titik kita berikan lubang tanam tersebut 500 gram, jadi totalnya ada 4 titik, total menjadi 2 kg. Maka jika ada senyawa garam, jika hujan deras, air pasti akan banyak masuk kepada lubang pupuk tersebut. Nah, ini yang akan menjadi pekatan dalam media perakaran itu sendiri. Yang terjadi dia pada bulu akar serap akan mati duluan. Metode benam ini direkomendasikan pada area lahan yang berbukit ataupun area lahan yang sedikit agar mudah dalam pengerjaannya. Begitu juga pengawasannya. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Salam planter.